Namo Buddhaya semuanya. Perkenalkan nama saya Sally Rosalina, NPM 2241165 dari kelas 1 BUPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti perayaan Hari Kartini yang dilaksanakan di Cetia Manggala Utama, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai makna perayaan Hari Kartini. Jadi apa itu Hari Kartini? Hari Suci Kartini merupakan salah satu hari besar dalam agama Buddha yang dirayakan di bulan Kartini dalam kalender Buddhis, sekitaran bulan Oktober ataupun November di kalender Masehi. Perayaan ini diadakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada anggota Sangha yang telah menjalankan masa wasa di daerah mereka. Sebagai ungkapan rasa terima kasih tersebut, umat Buddha dapat memberikan persembahan kepada para anggota Sangha. Masa wasa adalah masa musim hujan di daerah kelahiran Sang Buddha. Durasi masa wasa adalah 3 bulan, yaitu sehari setelah bulan purnama penuh di bulan Asada, sekitaran bulan Juli, sampai dengan sehari sebelum hari Kartini, sekitaran bulan Oktober atau November. Selama masa wasa, para anggota Sangha harus berdiam diri di suatu tempat yang ditentukan dan tidak diperkenankan untuk berjalan-jalan keluar jauh dari wihara, kecuali dengan alasan penting atau mendesak. Selama masa wasa, anggota Sangha mempunyai tugas untuk membina diri dengan baik melalui meditasi dan mempelajari Buddha Dhamma untuk disebarkan kepada orang lain. Di berbagai negara Buddhis, biasanya perayaan Katina atau Katina Puja dilaksanakan dengan sangat meriah dan bahkan paling meriah dibandingkan berbagai hari besar agama Buddha lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena adanya makna khusus dan khas dalam perayaan Katina tersebut, yaitu seluruh umat Buddhis sejak zaman Sang Buddha masih hidup akan berperan aktif dalam perayaan ini. Mereka berperan aktif dengan mempersembahkan dana berupa 4 kebutuhan pokok para biku. Keempat kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan biku akan jubah, makanan, obat-obatan, serta tempat tinggal. Kita bisa langsung melakukan praktek berdana kepada Sangha di bulan Katina dengan cara mendanakan 4 kebutuhan pokok itu tadi. Seperti jubah, biku hanya mengganti jubah mereka setahun sekali. Ada jenis jubah yang 2 lapis. Jubah ini dipakai ketika musim hujan. Setelah jubahnya robek, biasanya akan dijadikan spray, gorden, ataupun keset yang hanya bisa digunakan oleh sesama anggota Sangha. Kemudian, makanan. Jika kita merasa makanan yang kita makan ini enak, kita bisa mendanakannya kepada biku. Dan kita juga tidak boleh memaksakan biku untuk memakan semua makanan yang kita berikan. Karena biku memakan makanan sesuai dengan porsinya. Tidak boleh terlalu dipaksakan. Lalu ada obat-obatan. Lebih baik jika kita memberikan tolak angin, lah segar, vitamin C, vitamin D, dan yang lain-lain untuk menjaga kesehatan biku daripada memberikan obat sakit kepala, sakit perut, dan lain-lain. Karena biku sangat jarang sakit. Dan yang terakhir adalah tempat tinggal atau kuti. Kita bisa mendanakan barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti sabun, sampo, odol, sikat gigi, pembersih lantai atau baju, dan masih banyak lagi. Kita bisa mendapatkan banyak manfaat dengan berdana kepada biku sangha di bulan Katina. Salah satunya adalah belajar melepas. Melepas yang dimaksud di sini adalah kemelekatan. Kita belajar melepas karena suatu hari nanti hal-hal yang kita miliki akan berubah, dan jika kita tidak menerimanya, maka akan muncul kemelekatan itu tersebut. Keadaan tidak menerima inilah yang membuat kita menderita. Dengan berdana, kita akan belajar melepas atau merelakan milik kita. Bagaimana sih tata cara berdana kepada sangha? Tata cara berdana kepada sangha adalah ketika biku sedang duduk bersila, kita sebagai umat yang ingin berdana bisa berjalan ke arah biku sambil berlutut. Kemudian setelah sampai ke hadapan biku, kita bisa langsung memberikan dana kita. Kemudian kita bisa bersujud sebanyak 1 sampai 3 kali. Setelah itu kita bisa pergi dengan berjalan secara berlutut juga. Saat berdana kepada biku sangha, pastikan pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik, melimpahkan kebajikan yang telah kita lakukan kepada orang tua, leluhur, maupun semua makhluk yang berada di sekitar kita, supaya kita pun dapat merasakan manfaatnya juga.
Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Namo Buddhaya.